ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد إخوتي في الله يعزكم الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام على عروة الوثقى فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله. Senantiasalah kita semuanya bersyukur kepada Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha sempurna, yang telah memuliakan kita dan menyempurnakan penciptaan kita sebagai makhluk yang terbaik. Haitsu qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ikhwati fillahi azakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Juga termaktub di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minadh thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan telah kami muliakan anak keturunan Adam, dan kami tundukkan daratan kepadanya, kami tundukkan lautan pula kepadanya. Kami beri rizki yang baik-baik kepada manusia, dan kami afdalkan, kami muliakan, kami beri fadilah keutamaan yang besar ala katsirin mimman khalaqna tafdila, di atas seluruh makhluk-makhluk kami semuanya. Ikhwati fillahi azakumullah. Oleh karena itu patut kiranya kita semuanya senantiasa bersyukur, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang, yang Allah haramkan kepada kita semuanya. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita semuanya tetap menjadi makhluk yang paling mulia. Ikhwati fillah ya'azakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan itu bukanlah hanya untuk bersenda gurau saja, bukan hanya untuk bermain-main saja, bukan sekedar untuk menikmati kenikmatan dunia yang hanya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada hamba-hamba yang tengah lalai, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira, menyangka bahwasanya kalian diciptakan di dunia hanya untuk main-main saja, hanya untuk bersenang-senang saja? Maka sungguh kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillahi azakumullah. Artinya kita sebagai manusia telah Allah muliakan kita semuanya, akan tetapi dengan tugas yang mulia pula. Di antaranya satu adalah tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kami menciptakannya untuk beribadah kepadaku. Khudhi fillahi asakumullah. Di ayat yang lain pula
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, bapak kita semuanya diciptakannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab. Ikhwani fillah ya'azakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia memberikan kita tuntunan yang baik supaya kita tetap menjadi orang-orang yang mulia, supaya Allah tetap memberikan kepada kita semuanya derajat yang tinggi di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dengan satu-satunya agamanya, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sungguh ad-din, aturan kehidupan, bagaimana beribadah, bermasyarakat dan lain sebagainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Khudi fillahi azakumullah. Tidak sekedar demikian saja, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengutus, membangkitkan pada tiap-tiap umat, pada tiap-tiap zaman seorang rasul yang memberikan contoh kehidupan yang baik, memberikan contoh bagaimana dia beribadah, kepada siapa dia harusnya beribadah. Ikhwani fillahi azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Dan telah kami bangkitkan, kami utus pada setiap-tiap umat, dimanapun ada umat komunitas manusia pada saat itu, di suatu tempat di zaman itu, kecuali pasti Allah mengutus seorang rasul kepada mereka semuanya, yang mengajak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan arti yang sangat luas pula. Khudi fillahi azakumullah. Maka kita sebagai umat Islam juga meyakini bahwasanya Allah telah mengutus para nabi, para rasul. Allah pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan agamanya Islam pula, dengan kitab sucinya Taurat. Begitu pula dengan Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya. Kita sebagai umat Islam meyakini satu-satunya agama yang Allah turunkan adalah Islam. Semua nabi dan rasul kita wajib mengimaninya, dan semua nabi dan rasul itu beragama dengan agama Islam. Sehingga sampailah di suatu zaman akhir, di zaman akhir yang dunia ini seperti desa yang kecil saja, segala informasi akan menjadi sangat cepat kita dapatkan. Maka di akhir zaman Allah mengutus seorang rasul untuk seluruh alam semesta, karena memang dunia informasi pada zaman akhir itu adalah sangat cepatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Beliau pun juga menegaskan, masali wa masalul anbiya'i qabli kamasali rajulin bana baitan. Permisalanku dengan orang-orang rasul-rasul para nabi yang telah Allah utus sebelumku seperti seorang yang membangun bangunan. Mereka datang dan pergi, fa'ajmaluhu wajmaluhu, semakin memperbagusi, menyempurnakan bangunan itu, illa hadzal lubnah, kecuali tinggal satu batu bata terakhir, wa ana hadzal lubnah, dan akulah satu bata terakhir itu. Semua manusia melihat bangunan itu, andaikan satu batu bata terakhir itu ada di sini, menjadi sempurnalah bangunan itu. Khodifillahi azakumullah. Seluruh nabi dan rasul adalah bersaudara di dalam iman, bersaudara di dalam
agama Islam yang semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, tugas seorang rasul adalah memberitahu kepada kita semuanya siapa yang harus kita sembah dan bagaimana kita menyembah Tuhan yang wajib kita sembah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Telah benar-benar ada dalam diri pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi kita semuanya. Bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana asma dan sifatnya, begitu pula bagaimana kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pun diberikan akhlak yang mulia sebagai suri tauladan bagi kita semuanya untuk bermasyarakat, untuk bertetangga kepada kaum muslimin yang lainnya ataupun kepada orang-orang yang di luar keyakinan kita. Mengajari pula kepada kita semuanya untuk saling hormat menghormati di dalam perbedaan. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Ikhwati fillahi azakumullah. Begitulah kita semuanya sebagai umat akhir zaman mempunyai kewajiban beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliaunya dan kemudian kita mengikuti apa yang telah dicontohkan, yang diperintahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Niscaya Allah akan mengampunkan setiap khilaf dan dosa-dosa kita semuanya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, khudh fillah yasakumullah, ittaqullaha ta'ala thumma ittaqullaha ta'ala thumma ittaqullaha ta'ala wal aqibatu littaqwa. Khudh fillah yasakumullah, senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa di zaman akhir adalah orang yang mengikuti sunnahnya, mengikuti uswatun hasanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kadang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, memang kadang tidak disukai oleh orang-orang bodoh, akan tetapi itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semuanya untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang berat kecuali orang-orang yang senantiasa dia mempunyai orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qal liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang sanggup mengikuti uswatun hasanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mempunyai orientasi kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai orientasi di hari akhirat kelak,
yang hari akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Wa dzakarallaha katsira, dan orang itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah membimbing kita semuanya dalam kehidupan kita dengan uswatun hasanahnya, dan kemudian Allah mempertemukan kita semuanya dengan beliau di tepi telaga Al-Kautsarnya. Kemudian beliau memberikan minuman daripada telaga itu sehingga kita tidak kehausan di hari kiamat yang sangat dahsyat itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa'fu 'anna wal muslimin wasfi maradana wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.